Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini saya akan membahas tentang kelas 7. Apakah kelas 7 itu? Kelas 7 adalah platform yang digunakan dalam pengajaran dan manajemen kelas, memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk terhubung dan berkolaborasi. Apakah kelebihan kelas 7? Kelebihan kelas 7 bagi guru. Guru dapat dengan mudah mengelola kehadiran untuk menghemat waktu. Guru dapat memberikan poin atau penghargaan kepada siswa. Guru dapat mengatur kelompok atau tim di dalam kelas. Guru dapat melacak kemajuan belajar siswa. Guru dapat berbagi ide, strategi, dan sumber daya dengan komunitas guru lainnya. Guru dapat berkomunikasi langsung dengan siswa dan orang tua. Bagi siswa, kelebihannya adalah siswa dapat menerima penghargaan langsung dengan sistem poin untuk perilaku yang positif dan pencapaian akademis. Siswa lebih termotivasi karena merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Siswa dapat melihat perkembangan kemajuan dirinya sendiri. Siswa dapat bekerja dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek, memperkuat keterampilan, kerjasama, dan komunikasi. Siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui kolaborasi dan interaksi dengan teman sekelas. Bagaimana cara menggunakan kelas 7 dalam pembelajaran? Sebelumnya, harus membuat akun kelas 7 terlebih dahulu dengan mengunjungi situs web kelas 7 di www.kelas7.com dan memilih opsi sign up atau daftar. Daftar sebagai guru, siswa, atau orang tua sesuai peran masing-masing. Kemudian membuat kelas untuk guru ya. Pilih opsi create a class atau buat kelas untuk membuat kelas baru. Kemudian mengelola kelas dan aktivitas. Buat dan atur berbagai aktivitas, tugas, atau pengumuman untuk siswa. Bisa menggunakan fitur-fitur seperti stories untuk berbagi momen kelas atau poin untuk memberi penghargaan pada siswa. Undang siswa dengan memberikan kode kelas kepada mereka. Gunakan fitur-fitur laporan untuk melacak progres siswa dan memberi umpan balik. Kemudian kolaborasi dengan orang tua ya jika diperlukan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan menyimak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Silakan buka Google Chrome, kemudian ketik pada browser kelas7.com. Kemudian masukkan email, isi data, nama depan, nama belakang, password, kemudian sign up. Berikutnya cari nama sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Anom, klik kemudian join this school. Kemudian diberi nama kelasnya, boleh nama kita, kemudian diberi nama apa yang kita ajar. Misalkan ini Sri Utami Kimia, kemudian grade atau kelas pilih 12. Karena kebetulan ngajar kelas 12, kemudian klik untuk mengubah bahasa ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian menambahkan siswa. Membuat kelas baru ya, kelas 12-6. Saya tidak punya guru
pendamping, tidak perlu mengundang guru. Kemudian untuk menambah siswa, nama siswa bisa menyiapkan data Excel, di copy kemudian di paste. Import data, simpan, kemudian lewati saja. Sudah jadi nih kelas 12.6. Kalau bikin kelas baru ya tinggal klik tanda plus gitu ya. Ini fitur-fiturnya ya, diantaranya ini adalah satu mundur ya, misalkan untuk quiz gitu ya. Kemudian ini misalkan untuk kalau ada pertanyaan mungkin diacak siapa yang ditunjuk gitu ya. Kemudian buat grup ya, ini sudah tinggal memilih grup 3 orang atau mungkin 6 orang. Kemudian pikir runding. Nah, ini tampilkan pertanyaan yang akan dibahas. Atau bisa menambahkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan bagaimana suasana hatimu sekarang. Klik mulai sekarang. Kemudian siswa menjawab. Kemudian juga ada musik ya. Kita bisa memilih musik instrumen ini ya. Sesuai selera kita. Kemudian ini ada arahan ya, bisa diisi ya, sifatnya opsional. Kemudian pengukur kebisingan ini jika diperlukan. Kemudian ini pengumuman ya. Juga bisa dituliskan di sini. Misalkan persiapan kuis, self volta, belajar 10 menit, terus mendadak. Ini ditampilkan di layar. Kemudian berikutnya tentang kehadiran. Kehadiran ini yang hijau ini berarti hadir, kemudian yang merah itu absen, tidak hadir. Kemudian ada yang terlambat dan ada yang pulang cepat. Kemudian disimpan. Ini bagi yang tidak hadir ini tidak aktif ya di situ. Jadi misalkan nanti ada siswa harus menjawab pertanyaan untuk mendapatkan poin, maka yang tidak hadir tidak bisa diklik gitu ya. Jadi tidak mungkin dapat poin ya, karena tidak bisa diklik, mati ya. Sekarang kita lihat di sini umpan balik ya, yang bersifat positif. Ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bekerja keras, berpartisipasi, atau bisa ditambah yang lain. Misalkan aktif bertanya, bobotnya 1. Bisa ditambah lagi dengan ngeklik tanda plus. Aktif menjawab, bobot poinnya 1. Atau mungkin yang perlu tindak lanjut ya, untuk yang negatif.
nilainya juga negatif ya, yang perlu tindak lanjut. Karakter yang sifatnya negatif, misalkan ini bertengkar di kelas, ini bobotnya lebih besar ya, -2. Tapi yang ditampilkan di siswa nanti adalah yang positif saja, yang negatif untuk guru. Misalkan Ahmad akan menukar poin, misalkan poin 1 dapat ditukar dengan poin cantik misalnya. Nah, kalau sudah ditukar poinnya, maka poinnya hilang. Misalkan Ayunda aktif bertanya, Brilian berpartisipasi, ini poinnya 1 semua. Bisa juga misalkan untuk soal-soal yang tingkat kesulitannya tinggi, bisa poinnya lebih besar, poin positif, misalkan plus 2, plus 3. Nah, sekarang, nah ini datanya bisa kita lihat. Ini rekapannya, kehadiran dan keaktifan atau perilaku positif maupun negatif bisa dilihat. Lihat, bisa di download hasilnya. Dan kita tata supaya bisa dibaca dengan jelas. Ini adalah poin selama proses pembelajaran. Bisa juga dicetak ya, hasilnya bisa dicetak. Nah, ini laporan untuk seluruh kelas. Berikutnya adalah membuat aktivitas ya, dengan mengklik portofolio. Misalkan ini judulnya elektrolisis, tugasnya atau instruksinya adalah silakan mengamati video elektrolisis. Misalkan videonya diambilkan dari YouTube, kemudian menentukan anoda dan katodanya. Nah, link di YouTube di copy paste. Kemudian jenis responnya teks. Bisa juga gambar ya, dengan menulis ya, menulis dengan manual, dengan tangan bukan diketik. Nah, ini masuk ke kelas 7 for student dengan mengetikkan 7.me. Ini nanti siswa akan memasukkan, nah ini kodenya nanti ya. Kode ini yang diberikan guru nanti dimasukkan oleh siswa di kelas 7.me atau kelas 7 for student. Nanti tadi di copy. Misalkan setelah itu muncul nama ya, kita klik namanya masing-masing. Misalkan ini Amara yang mengerjakan. Nah, kemudian start, nah, diklik, kemudian menjawab pertanyaan ya. Tadi kan dalam bentuk teks ya, berarti bisa diketik. Respon bisa berupa ini menyimak video dulu, kemudian menjawab pertanyaan. Setelah itu disimpan, bisa juga memberikan komentar. Nah, kemudian ini dibuka hasilnya. Nah, ini hasil jawaban dari Amara.
Jadi ini dilihat di akunnya guru ya. Guru memberikan respon positif. Kalau sudah selesai kelasnya bisa diarsipkan. Berikan guru tahun ajaran berikutnya awal yang baik, usahakan nanti saja, nggak perlu. Selesai sudah pembelajaran menggunakan kelas 7. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.